Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat malam tiba menyelimuti pegunungan, tanah mulai bergetar. Sementara itu aura buas menyebar ke seluruh pegunungan dengan cara yang sangat mendominasi. Sebelum benar-benar menyelimuti sebagian besar orang di sini. Meskipun ada cukup banyak orang dari kota yang mereka tidak signifikan dibandingkan dengan pegunungan granit guntur yang besar. Oleh karena itu ketika tanah bergetar, beberapa mata orang dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat mata merah darah yang jauh berkilauan dalam kegelapan. Ini adalah pertama kalinya Lindong bertemu dengan gerombolan iblis di tempat terbuka. Selanjutnya berdasarkan auranya, Lindong tahu bahwa gerombolan iblis hari ini jauh lebih kuat daripada yang dia temui di titik pertemuan pertama. Oleh karena itu, karena aura pembunuhan yang mencangkup segalanya itu, bahkan ekspresinya menjadi semakin serius. Segera dia mencengkram telapak tangannya sebelum tombak tulang buaya surgawinya segera muncul. Saat semua orang menonton dengan gugup, mata merah darah yang padat itu akhirnya muncul dalam radius nyala api. Ketika mereka melihat binatang iblis sedingin es dan mengerikan yang muncul dari kegelapan, hati beberapa orang mulai bergidik. Manusia dan binatang berhadapan dan sepertinya suasana di area ini telah membeku. Namun kebuntuan ini tidak berlangsung lama. Sebelum dipecahkan oleh serangkaian jeritan dan geraman yang terdengar satu demi satu. Binatang iblis ini sudah tahu tentang invasi manusia. Namun mereka bukan binatang iblis biasa dan mereka juga memiliki kecerdasan. Karena itu pada siang hari, mereka memilih untuk bersembunyi dan menunggu malam tiba. Itu karena dengan dorongan dari cahaya bulan, cakar mereka dapat dengan mudah merobek daging manusia. Gerombolan iblis yang tampaknya tidak pernah berakhir itu mulai mengamuk secara maniak. Target mereka jelas adalah berbagai tempat perkemahan di pegunungan. Cepat, gerombolan iblis ada di sini. Suara menakutkan dan menusuk serta beberapa jeritan panik memantul di pegunungan. Pada saat ini terdengar suara menakutkan dan menusuk serta beberapa jeritan panik memantul di pegunungan. Setelah itu beberapa gelombang kejutan power yang tangguh meletus. Semua orang tahu betapa menakutkannya bertahan melawan gerombolan iblis di tempat terbuka. Namun mereka tidak punya pilihan. Saat mereka menghadapi gerombolan iblis yang begitu besar, beberapa tempat perkemahan yang terletak di depan hampir seketika musnah saat bersentuhan. Kadang-kadang beberapa gelombang kejut Yuan Power yang meletus akan segera padam setelah tangisan yang menyakitkan. Pemandangan ini menyebabkan hati beberapa orang bergidik terhadap gerombolan iblis besar yang tidak pernah berakhir. Bahkan praktisi tahap setengah langkah ke nirvana akan merasa takut. Meskipun gerombolan iblis sangat besar, orang-orang dari kota yang bukanlah penurut. Selanjutnya ada semakin banyak perkemahan di belakang. Oleh karena itu beberapa aliran gelombang kejut Yuan Power tampaknya terbentuk menjadi layar bercahaya setinggi 1000 meter. Sebelum langsung berbenturan dengan gerombolan iblis yang masuk. Seketika binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan. Namun hujan darah yang meledak itu membuat monster iblis yang tersisa gelisah dan mereka kemudian terpecah menjadi beberapa faksi. Sebelum mereka menyerbu ke tempat perkemahan yang berbeda. Saat mereka menghadapi serangan gencar dari gerombolan iblis, serangkaian raungan marah meletus di perkemahan. Bilah dan pedang yang tangguh berkilauan. Sementara gelombang kejut Yuan Power yang mengkhawatirkan menyapu dan membantai beberapa binatang iblis seperti baja yang kokoh. Ini adalah pertarungan nyata tanpa tembok kota untuk melindungi mereka. Jika mereka ingin selamat dari gerombolan iblis, mereka harus habis-habisan dan membela diri. Tang Xuan, kau bertanggung jawab untuk mempertahankan sisi utara. Liu Xuan, ambil sisi timur. Aku akan berada di barat. Lindong, aku akan meninggalkan binatang iblis di sisi selatan untukmu. Jangan biarkan mereka menyerbu perkemahan atau kita semua akan mati.
Saat ini ekspresi Mote begitu mengesankan sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia mencengkram erat pedang hitam besar di tangannya. Sementara dia menatap dengan kejam pada gerombolan iblis yang masuk. Pada saat yang sama, raungannya bergema di dalam perkemahan. Bahkan tanpa dia memerintahkan mereka, semua orang di perkemahan sudah pindah dan menyebabkan seluruh perkemahan mulai banjir. Aliran Yuan Power yang kuat seperti layar bercahaya saat menyelimuti seluruh perkemahan. Pada saat ini sosok Lindong melintas sebelum dia langsung muncul di sisi selatan. Perkemahan. Dengan ekspresi serius di wajah mereka, Poling dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Selanjutnya Lindong tidak memiliki banyak orang di bawahnya. Oleh karena itu, Motai dan yang lainnya juga mengirim beberapa anak buah mereka. Lain jika hanya mereka berempat, mereka mungkin benar-benar tidak dapat mengamankan sisi selatan. Di sini mereka, sama seperti Lindong mencapai sisi selatan, gerombolan iblis juga telah tiba. Bersama-sama dengan tekanan yang luar biasa, binatang-binatang mengerikan dan berdarah itu dengan kejam bentrok melawan perkemahan. Di bawah tatapan menakutkan dari kerumunan, gerombolan iblis akhirnya bentrok dengan perkemahan mereka. Seketika hati semua orang bergetar hebat. Untungnya perkemahan mereka tidak runtuh. Sebaliknya beberapa binatang iblis langsung hancur berkeping-keping saat terkena benturan. Segera geraman dalam Mote terdengar. Setelah itu semua orang segera melepaskan serangan mereka yang telah mereka persiapkan. Dengan demikian, semua binatang iblis di dekatnya langsung dibantai. Namun ini bukanlah pukulan yang berarti bagi gerombolan iblis yang tidak pernah berakhir itu. Oleh karena itu sebelum banyak orang sempat merayakannya, mereka segera melihat gerombolan iblis yang bahkan besar berkerumun ke arah mereka. Ini adalah pertempuran yang sangat kejam. Saat mereka menatap lautan mata merah darah, nafas semua orang menjadi semakin tidak teratur. Samar-samar tanda-tanda kegilaan mulai muncul. Pada saat ini segala macam seni bela diri dilepaskan. Sebelum gabungan angin kejut yang kuat dengan kejam menerbangkan binatang iblis yang mengerikan itu, seluruh pegunungan diwarnai dengan darah, sementara jeritan terus bergema. Bukanlah hal yang mudah untuk bertahan melawan gerombolan iblis yang begitu besar di tempat terbuka di malam hari. Lindong menatap serius ke sisi selatan perkemahannya. Saat binatang iblis sembrono itu terus menyerang mereka, beberapa dari mereka tidak cepat terluka. Dalam cara berbicara, berdasarkan barisan mereka saat ini, benar-benar sulit bagi mereka untuk menahan gerombolan iblis itu. Orang-orang yang terluka istirahat sejenak, sisanya akan memperkuat mereka. Geraman dalam Lindong terdengar di telinga beberapa orang. Namun ketika mereka mendengar suaranya, orang-orang dari 3 kerajaan lainnya tanpa sadar mengerutkan bibirnya. Lagi pula, jika mereka istirahat, bisakah mereka mengandalkan mereka berempat saja untuk menahan mereka? Saat pikiran ini melintas di benak mereka, mereka tiba-tiba melihat sesosok melompat keluar dari perkemahan. Setelah itu tombak tulang di tangannya dengan sungguh-sungguh menginjak tanah. Sebelum aura yang sangat tangguh menyapu. Faktanya, ini menyebabkan beberapa binatang iblis yang masuk tersandung. Sebelum mereka sekali lagi menyerang Lindong dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Orang itu, ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berani keluar dari perkemahan, beberapa orang berseru terkejut. Melawan gerombolan iblis yang begitu mengerikan, bahkan praktisi panggung nirvana setengah langkah tidak berani keluar. Oleh karena itu bukankah Lindong mencari kematian? Namun pada saat ini Lindong memilih untuk mengabaikan mereka. Sebaliknya dia menatap dingin pada gerombolan iblis yang datang. Sebelum dia menyentakkan lengannya, segera dia mengukir banyak bayangan dengan tombak tulang buaya surgawinya. Setiap kali bayangan muncul, satu binatang iblis akan terbunuh. Setelah itu Lindong menyentak tombaknya lagi. Sebelum aliran Yuan Power muncul dan melahap kristal iblis di dalam binatang iblis dan menyempurnakannya menjadi aliran Nirvanaki yang menyatu ke dalam tubuhnya. Berkat serangannya yang kuat, setiap binatang iblis dalam radius 10 meter dari Lindong langsung terbunuh.
Namun mereka segera dipenuhi dengan binatang iblis yang baru. Meskipun demikian, melawan segerombolan binatang iblis yang tidak pernah berakhir ini, mata Lindong menjadi semakin bersinar. Sementara itu angin kejut buas terus-menerus meletus dari tombak tulang buaya surgawinya. Pada saat ini tindakan Lindong segera menunjukkan betapa kuatnya dia. Adapun 3 anggota kekaisaran lainnya yang awalnya memandang rendah dirinya juga merasakan tekanan besar itu. Segera wajah mereka berubah serius. Semua orang tahu betapa menakutkannya binatang iblis di malam hari. Namun Lindong masih mampu mendominasi mereka di tengah gerombolan iblis. Ini adalah prestasi yang bahkan tidak dapat dicapai oleh praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana. Ketika mereka mendeteksi keributan, Mo Tai, Tang Xuan, dan Liu Xuan yang bertarung dengan sengit menoleh untuk melirik Lindong. Segera mata mereka menyusut. Secara khusus, kejutan muncul di mata Tang Xuan dan Liu Xuan. Saat ini mereka akhirnya mempercayai rumor pertarungan antara Lindong dan Jinmu. Lindong jauh di dalam gerombolan iblis. Saat dia melambaikan tombaknya, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya segera jatuh di kakinya. Setelah itu matanya beralih untuk melihat bagian belakang gerombolan iblis. Di tempat itu, dia bisa merasakan getaran yang sangat buas. Dia tahu itu akan menjadi faktor penentu dalam pertarungan ini. Pada saat ini sebuah retakan tiba-tiba muncul di gerombolan iblis. Tepat ketika beberapa orang menghela nafas lega, wajah mereka segera berubah sangat muram. Itu karena mereka melihat beberapa binatang iblis kuno yang tampak seperti Tyrannosaurus perlahan muncul dari kegelapan. Ada getaran yang sangat kuat bergelombang pada binatang iblis ini. Getaran ini cukup untuk menyaingi praktisi panggung nirvana setengah langkah. Di bawah penerangan api, wajah beberapa orang menjadi lebih pucat. Saat mereka menatap binatang iblis yang kuat itu, wajah semua orang menjadi semakin pucat. Aura binatang buas yang keluar dari tubuh mereka membuat semua orang mengerti betapa kejamnya mereka. Masing-masing dari binatang iblis ini mampu menyaingi praktisi panggung nirvana setengah langkah. Saat ini bahkan mata Lindong menyusut dengan keras. Karena dia terlalu jauh, dia tidak bisa mengatakan berapa banyak binatang iblis setengah langkah ke tahap nirvana yang hadir. Paling tidak, berdasarkan apa yang bisa dia lihat, dia tahu bahwa mereka cukup kuat untuk mengobrak-ngabrik semua tempat perkemahan. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa gerombolan iblis dianggap sebagai bencana di medan perang kuno. Di depan kekuatan yang begitu besar, bahkan seorang praktisi panggung nirvana sejati tidak berani melawannya. Pada saat ini sirine peringatan yang sangat tajam dan menusuk bergema di seluruh pegunungan. Dan semua orang merasa seolah-olah hati mereka diramas oleh tangan besar yang tidak terlihat. Saat sirine peringatan itu bergema, binatang iblis setengah langkah ke tahap nirvana itu melepaskan serangkaian raungan yang memekakan telinga. Segera kecepatan mereka meningkat sebelum mereka menyebar dan menuju ke tempat perkemahan yang berbeda. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat bahwa ada total 4,5 langkah menuju tahap nirvana dari binatang iblis yang menyerang ke arah mereka. Sepertinya orang ini cukup cerdas dan mereka mendeteksi bahwa ada 4 lawan yang tangguh di perkemahan mereka. Tang Xuan, Liu Xuan, Lindong, kita berempat akan menggabungkan kekuatan dan masing-masing dari kita akan menghadapi satu binatang iblis. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyerbu perkemahan kita. Ketika dia melihat keempat binatang iblis tahap setengah langkah nirvana menuju nirvana menyerbu ke arah mereka, Mo Tai tiba-tiba berteriak. Pada saat ini jika perkemahan mereka diserbu, semua orang di dalamnya akan langsung tersapu oleh gerombolan iblis. Selanjutnya satu-satunya di sini yang bisa melawan keempat binatang iblis itu adalah mereka berempat. Namun saat Mo Tai berteriak, keempat binatang iblis setengah langkah menuju nirvana telah berpisah. Kemudian mereka masing-masing menyerang Mo Tai dan yang lainnya. Binatang bodoh, orang tua ini ingin mengetahui seberapa kuat dirimu, ucap Mo Tai sangat gelisah. Setelah itu dia tiba-tiba mengayunkan pedang hitam besar di tangannya. Sebelum bayangan pedang berbisa menyembur keluar. Dengan raungan keras,
Tubuhnya tiba-tiba melesat maju sementara bayangan pedang di tangannya seperti layar bercahaya saat menghujani binatang iblis itu. Setelah Muay Thai bergerak, Duo Tang Xuan juga berlari maju saat mereka mendorong semua kekuatan Yuan di tubuh mereka ke batas mereka. Kemudian mereka melepaskan berbagai seni bela diri yang kuat sebelum mereka berhasil menahan binatang iblis setengah langkah ke tahap nirvana dengan paksa. Ketika mereka melihat bahwa 3 binatang iblis yang kuat telah ditahan, semua orang di perkemahan menghela nafas lega. Segera mereka dengan gugup menoleh ke sisi selatan. Sebelum mereka melihat binatang iblis yang tampak mengerikan, itu dipenuhi dengan aura pembunuhan yang kaya berlari ke arah mereka. Semua orang di sini sangat menyadari kekuatan Muay Thai dan Duo Tang Xuan. Bahkan saat malam tiba, ketika kekuatan Yuan mereka dibatasi, mereka harus mampu menangani binatang iblis tahap setengah langkah ke nirvana. Oleh karena itu perhatian semua orang sekarang beralih ke sisi selatan. Itu karena Lindong bertugas untuk menjaga tempat itu. Meskipun Lindong sebelumnya telah memamerkan kekuatannya, namun binatang iblis yang menuju ke arahnya adalah eksistensi yang bisa menyaingi praktisi panggung nirvana setengah langkah. Selanjutnya terlepas dari sisi mana yang runtuh, perkemahan mereka akan dibanjiri oleh binatang buas. Oleh karena itu sisi selatan Lindong sama pentingnya. Saat orang banyak menyaksikan dengan gugup, Lindong tetap tenang. Saat dia mencengkram tombak tulang buaya di telapak tangannya, sosok rampingnya mengeluarkan aura agung yang tidak terlukiskan. Lindong menatap tepat pada binatang iblis yang kuat itu. Sementara dia perlahan mengencangkan cengkramannya pada tombak tulangnya. Sementara itu cahaya keemasan kecil diam-diam mengalir di bawah kulitnya. Ketika cahaya keemasan itu mengalir, kilatan tajam segera melintas di mata Lindong. Sama seperti pisau tajam yang telah terhunus, tubuhnya terbang ke depan. Kemudian di bawah tatapan bingung dari kerumunan, dia dengan gagah bertabrakan dengan binatang iblis setengah langkah ke tahap nirvana. Pada saat ini binatang iblis setengah langkah ke tahap nirvana itu mengepalkan cakarnya. Setelah itu dengan kekuatan yang tangguh yang cukup kuat untuk melenyapkan gunung, itu langsung meninju ke arah Lindong. Samar-samar orang bisa melihat beberapa gerakan seni bela diri yang terkandung dalam serangannya. Sepertinya binatang iblis ini cukup cerdas. Selain kekuatannya yang kuat, ditambah dengan gerakan seni bela diri, dia mampu mendorong kekuatannya sampai tingkat yang benar-benar mengerikan. Cukup. Namun saat dia menghadapi serangan kuat setengah langkah ke tahap nirvana, dari binatang iblis ini, kaki Lindong mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi. Sebelum tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan dengan mudah menghindari serangan itu. Segera ekspresinya berubah sedingin es. Kemudian tombak tulang buaya surgawi di tangannya berubah menjadi bayangan tombak yang sangat tajam. Sebelum dia dengan cepat menusuk binatang iblis itu. Binatang iblis itu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dan bahkan serangan praktisi panggung nirvana yang setengah langkah dapat melakukan sedikit kerusakan. Binatang iblis itu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dan bahkan serangan praktisi panggung nirvana yang setengah langkah dapat melakukan sedikit kerusakan padanya. Namun tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong bukanlah harta karun jiwa biasa. Bahkan itu cukup tajam untuk menembus pertahanan praktisi panggung nirvana setengah langkah. Oleh karena itu ketika tombaknya disapu, itu langsung meninggalkan luka yang dalam dan berdarah di tubuh binatang iblis. Namun rasa sakit yang hebat tidak menyebabkan binatang iblis mundur. Sebaliknya dia semakin gelisah karena dengan kejam membanting cakarnya ke tanah. Seketika pilar lumpur yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan dengan kejam terbang menuju Lindong. Pada saat ini tubuh Lindong berubah menjadi gumpalan asap hijau. Sementara beberapa bayangan tombak yang tangguh meletus di tangannya. Dan benar-benar membawa pilar lumpur yang masuk. Kemudian dia menyentakkan tombaknya sebelum dia bertabrakan dengan binatang iblis itu lagi. Menyebabkan gelombang kejut yang kuat terus-menerus meletus. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar bisa menandingi binatang iblis tahap setengah langkah menuju nirvana, semua orang di perkemahan menghela nafas lega.
Saat ini tidak ada dari mereka yang berani menatapnya lagi. Bagaimanapun fakta terbentang di depan mereka. Dan mereka akhirnya percaya bahwa Lindong memiliki kemampuan untuk menandingi praktisi panggung Nirvana setengah langkah. Mote dan duo Tang Xuan juga cukup prihatin dengan situasinya. Bagaimanapun mereka semua berada di kapal yang sama dan jika sisi Lindong dilanggar, mereka juga akan dikuasai oleh gerombolan iblis ini. Oleh karena itu ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berhasil menghentikan binatang iblis tahap setengah langkah menuju Nirvana, mereka dengan sungguh-sungguh menghela nafas lega. Saat ini area di pegunungan ini dipenuhi dengan perkelahian dan bau darah. Setiap tempat perkemahan dikelilingi oleh bertonton binatang iblis. Namun meskipun gerombolan iblis itu sangat besar, semua orang di sini tidak mudah menyerah dan mereka juga memiliki kekuatan dan kerja tim yang baik. Oleh karena itu setelah tersandung pada awalnya, mereka berhasil mendorong mundur secara perlahan gerombolan iblis. Faktanya, binatang iblis setengah langkah menuju Nirvana itu semuanya ditahan oleh praktisi setengah langkah menuju Nirvana di tempat perkemahan masing-masing. Sehingga mencegah mereka menyebabkan kerusakan tambahan pada perkemahan mereka. Kalau terus begini, selama mereka bisa bertahan sampai fajar, mereka bisa berhasil menahan gerombolan iblis ini. Pada saat ini di sisi selatan perkemahan, sosok besar dan kecil bentrok dengan keras. Sebelum angin kencang yang ganas menyapu dan menyebabkan beberapa binatang iblis yang tak terhitung di dekatnya hancur berkeping-keping. Di dalam perkemahan, beberapa orang menatap kagum pada Lindong, yang sebenarnya bertarung melawan binatang iblis tahap setengah langkah menuju Nirvana. Faktanya, ketika mereka melihat bahwa Lindong tidak kalah sama sekali, kekaguman di mata mereka meningkat. Lagi pula saat malam tiba, bahkan Motai dan yang lainnya hanya bisa menahan binatang iblis ini dan ini dianggap sebagai hasil yang cukup baik bagi mereka. Tentu saja ini bukan hasil yang diinginkan Lindong. Setelah bertarung begitu lama melawan binatang iblis setengah langkah ke tahap Nirvana, dia secara alami tahu sedikit tentang kekuatan dan kelemahan yang terakhir. Saat ini setelah dia hancur berantakan, raungan yang dalam tiba-tiba bergema. Reruntuhan langit gajah suci, teriak Lindong. Saat ini setelah dia hancur berantakan, raungan yang dalam tiba-tiba bergema. Kemudian kerumunan itu segera melihat seekor gajah besar yang bersinar tiba-tiba muncul. Setelah itu dengan gelombang kejut yang kuat yang bisa menghancurkan dunia, itu dengan kejam menghantam binatang iblis tahap setengah langkah menuju Nirvana. Seluruh bumi tampaknya bergetar pada saat itu. Kemudian di bawah tatapan bingung dari kerumunan, tubuh binatang iblis besar itu terbang keluar. Bahkan sebelum dia menghancurkan beberapa binatang iblis yang tidak beruntung di sepanjang jalan. Begitu binatang iblis terbang keluar, sosok Lindong sekali lagi melintas di cakrawala sebelum muncul dengan cepat di depan binatang iblis itu. Kemudian tombak tulang buayanya langsung membengkak. Sebelum membawa aura tajam dan menembus kulit kepala binatang iblis yang mengerikan itu. Jeritan menyakitkan memantul di udara dan menyebabkan rambut seseorang berdiri. Namun teriakan ini tidak hanya menarik perhatian dari perkemahannya, tetapi juga menarik perhatian dari perkemahan yang lainnya. Ketika orang-orang itu melihat binatang iblis yang telah dibunuh oleh tombak tulang Lindong, kekaguman yang kental mengalir di mata mereka. Pada malam hari bahkan praktisi tahap setengah langkah menuju Nirvana hanya bisa. Kekaguman yang kental mengalir di mata mereka. Namun Lindong sebenarnya malam hari, beberapa praktisi tahap setengah langkah menuju Nirvana hanya bisa berharap untuk menahan binatang iblis yang kuat ini. Dan praktisi tahap setengah langkah Nirvana yang paling biasa tidak akan bisa membunuh mereka. Namun Lindong sebenarnya adalah orang pertama yang membunuh binatang iblis setengah langkah ke tahap Nirvana. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Tang Xuan dan Liu Xuan yang masih berselisih dengan binatang iblis, mereka langsung gemetar ketika mereka mengingat sikap awal mereka terhadap Lindong. Semburat ejekan diri tanpa sadar melintas di hati mereka. Sementara itu jejak penghinaan di hati mereka telah benar-benar menghilang.
Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.